Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi coy di channel gua RZPN Nurzaman. Oke, udah lama nih nggak upload. Nah, kemarin gua habis pasang pelek OCB atau OCB 150R. Nah, hari ini bukan hari ini sih. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas coy, apa saja sih kesulitannya ketika gua pasang si pelek ini, terus apa aja yang dirubah, apa aja yang diperluin buat nempelin pelek ini ke si facelift ini, si Cibi ini, terus apa aja sih keunggulannya kalau lu mau pasang si pelek ini. Oke, pelek si OCB ini. Oke, langsung aja. Nah, untuk yang depan coy, nih apa aja sih yang dirubah? Sebenarnya kalau yang depan hampir semuanya dirubah sih. Mungkin kita urain satu-satu nih. Nah, untuk yang pertama bossing, oke? Nah, lo bisa lihat di sini kan, housing untuk bosan dalamnya itu untuk si pelek OCB ini dia agak pendek. Nah, berarti otomatis ya lo harus beli bossing orinya. Nah, untuk selanjutnya sih kan, kalau pelek OCB itu dia punya gearbox coy. Nih, dia untuk apa sih, penanda putaran kecepatannya tuh dia ada di sini. Beda dengan si facelift. Kalau facelift kan nggak ada. Nah, lu mesti beli gearbox variasi kayak gini nih, universal coy. Mau buat Beat, Vario, pokoknya Honda lah, PCX, kecuali buat Mio itu nggak bisa. Nah, selanjutnya lu kalau gua di sini custom bossing nih, kecil, supaya si ini bisa nempel. Nah, kalau yang sini gua kasih ring di dalamnya tuh, ada 3 piece kalau nggak salah gua taruh di dalamnya. Tadinya mau gua taruh di luar si ringnya, tapi supaya nggak kelihatan, karena gini gua pakai ring ukuran 19, makanya kalau dipasang di luar kan kayaknya nggak enak banget dilihatnya. Nah, itu atur-atur lagi sama lu sendiri lah, sama lu enaknya kayak gimana. Tapi kalau gue di sini gue beli gearbox variasi, terus sama ganjel ring, sama ini custom bos-bosan kecil nih dikit. Nah, untuk selanjutnya gue beli piringan cakram buat si pelek ini ya. Ukurannya ori juga, ori dari si pelek OCB ini. Tapi karena tapi di sini gua pakai yang aftermarket. Nah, makanya bentuknya kayak gini. Nah, terus karena ini tadi diganjel terus kan, ya mau nggak mau sih ini harus center kan di tengah. Ya kalau misalnya, nah supaya center di tengah ini, nah gua di sini custom buat dudukan si kalipernya ini nih coy, kayak gini, supaya si ininya bisa pindah ke bawah. Karena kalau di atas di sini dia nggak gigit ke si piringan cakramnya ini. Sama di bawahnya juga di custom bos-bosan lah. Pokoknya lu datang ke tukang las atau ke tukang bubut, minta dibikinin bracket kayak gini, udah pasti bisa lah. Oke. Nah, untuk yang depan tuh mungkin segitu perubahannya, gak ada lagi. Oke, nah sekarang untuk yang belakang nih. Untuk yang belakang perubahannya apa aja sih? Nih, sini gua tunjukin. Nah, kalau yang belakang itu nap gear, gua masih pakai yang orinya si facelift ya. Untuk nap gear sama, bolongnya juga sama 4 nih, lubang bautnya, untuk bautnya. Nah, untuk kaliper, dudukan kaliper juga sama, piringan cakram sama. Cuman gue ini udah pakai merek aftermarket ya. Nah, untuk yang belakang lu ya bos dalam udah pasti butuh, oke? Nah, untuk bos luar ini lu mesti custom juga coy, karena panjangnya beda ya. Tadi karena gue bilang juga tadi, si housing rumah bossing yang belakang ini lebih kecil dari yang facelift yang belakang juga, sama lebih kecil si housingnya ini. Jadi ya mau nggak mau housing
dalamnya bosingnya lu beli lagi, beli ori punya si OCB ini. Nah untuk yang sebelah kiri nih, di sini gua ganjel pakai ring 3, terus bos custom juga ini. Nah untuk yang kanan, supaya ini center atau ini ya center, terus si rem ini bisa berfungsi. Nah di sini gua ganjel pakai ring 2 nih, supaya geser ke tengah, dan ya ini rem ini gak ketekan sama si piringan cakram ini. Nah untuk catatan lagi coy, supaya si rantai ini lurus, belakang sama depan lurus ya. Nah dalamnya ini diganjel lagi coy pakai ring 2, supaya si snap gear ini enggak terlalu ngeblesek ke dalam, karena si snap gear ini kan kalau punya facelift itu kayaknya agak pendek deh, si kaki-kaki snap gearnya itu agak pendek, jadinya diganjel lah pakai ring 2 di dalam supaya nggak ngeblesek ke dalam. Nah coba lihat, kita lihat center apa enggak sih. Nih kelihatan kan center. Oke. Oh kayak gitu coy. Oke, nah selanjutnya mungkin di sini bakalan gua bahas sedikit tentang kenapa sih gua lebih milih si pelek OCB ini, padahal kan yang lain juga masih banyak pilihan yang lain gitu, yang lebih bagus mungkin, yang lebih sporty mungkin. Nah yang pertama, yang jelas sih look stylenya. Oke, gua suka look stylenya dari si pelek OCB ini. Nah kalau itu tergantung selera. Oke cuy, balik lagi ke kaliannya masing-masing. Nah yang kedua, si lebar peleknya ini lebih kecil. Yang belakang itu kalau nggak salah 2,5 deh, kalau nggak salah 2,5 inch. Yang depan 1,85 inch. Makanya gue pilih yang ini. Itu yang kedua, alasan gue yang milih kedua. Yang ketiga, otomatis ya bobotnya juga pasti lebih ringan dari pelek si facelift yang ori, lebih enteng bobotnya. Ya mungkin bisa sedikit membantu, tapi alasan besarnya sih kalau gua ya look style sih, lebih ke mungkin road racean kan, pasang peleknya kan yang kecil-kecil tuh. Kalau yang ya karena untuk ngurangin bobot motornya sendiri gitu. Nah terus kenapa gua milih si OCB ini, alasannya lagi ya ini pelek ori coy. Maksudnya ori ya lu tahu sendiri lah ketahanannya kayak gimana kalau ori gitu. Mungkin nggak diraguin lagi lah. Kenapa gua nggak milih ya mungkin kayak merek lain buat balap ya, kayak RCB atau mungkin yang lain lah, yang sejenisnya. Gua nggak milih RCB itu karena kenapa? Ya pertama dari dia itu segi harga lebih mahal. Terus mungkin ya bobot lebih ringan, emang lebih ringan, lebih enteng sih, bisa lebih dapat. Tapi motor ini masih sering dipakai buat perjalanan jauh coy, buat harian. Dan menurut gua RCB itu nggak worth it buat harian, karena RCB itu dari bahan, dari ya mungkin dari apanya semua, dari durability atau apanya itu didesain buat balap coy. Gue takutnya ya lo tahu sendiri lah, kalau balap kan ya mungkin ibaratnya kayak gini, percontohannya kayak ban balap lu pakai buat harian, otomatis gampang habis kan. Nah pelek juga sama, gue berpedoman ke situ sih. Pelek buat balap gue pakai harian ya lo tahu sendiri lah gimana gitu, apalagi orangnya hobi riding. Oke. Nah untuk alasan yang mungkin yang terakhir sih dari segi harga coy, harga lebih worth it ketimbang RCB coy. Karena ya lu tahu sendiri lah, kalau misalnya lu beli secondan masih bagus, lu bisa milihnya. Ya gue dapat harga ini 300.000 coy, sepasang depan belakang, lebih worth it kan. Nah mungkin
Kalau alasan gue sih itu aja. Nah kalau mungkin kalau kalian yang udah pasang si pelek OCB ini di facelift, bisa kasih tahu gue nih, atau lu komen aja di kolom komentar tentang si pelek ini, keunggulan kelebihannya dan mungkin kekurangannya apa. Karena gue ngerasa ya udah cukup sih, nggak kekurangan apa, karena ya emang ini yang gue cari gitu. Lu bisa komen kekurangan dan kelebihannya, bantu jawab di kolom komentar, oke? Nah mungkin sekian aja video dari gue ucapin terima kasih yang banyak, yang sebanyak-banyaknya yang udah nonton, yang udah dukung, yang udah subscribe, like. Nah dan gue juga mohon banget jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe buat video gue, oke cuy, supaya gue lebih semangat kedepannya bikin video lagi. Gue Rizwan Nur Jaman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.